Guru berwibawa. Tanpa marah, rahasia mengendalikan kelas dengan tenang. Pernah merasa kelas tidak terkendali, murid ribut, tidak fokus, bahkan berani membantah. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah saya harus galak agar dihormati? Jawabannya, tidak. Wibawa sejati seorang guru tidak lahir dari amarah, tapi dari ketenangan yang tegas. Kesalahan umum guru. Banyak guru terjebak pada dua ekstrim, terlalu keras, menyebabkan murid takut tapi tidak respek, terlalu lembek, membuat murid nyaman tapi tidak patuh. Padahal yang dibutuhkan adalah tegas tanpa keras, dihormati tanpa ditakuti. Menjaga wibawa di depan murid tidak harus dengan marah, galak, atau otoriter. Justru wibawa yang kuat lahir dari kombinasi ketegasan, konsistensi, dan keteladanan. Berikut pendekatan yang digunakan oleh pendidik profesional. 1. Bangun otoritas moral, bukan sekadar kekuasaan. Murid akan menghormati guru yang jujur dan adil, tidak pilih kasih, menepati janji. Wibawa sejati muncul ketika murid percaya kepada gurunya, bukan karena takut. Trickier, tegas dalam aturan, lembut dalam cara. Tetapkan aturan yang jelas sejak awal. Misalnya, tidak boleh ribut saat orang lain berbicara. Tegakkan aturan dengan konsisten. Sampaikan dengan nada tenang, bukan emosi. Contoh, anak-anak, kita sudah sepakat untuk saling menghargai. Silakan fokus kembali. 3. Kuasai kelas dengan kehadiran, presence. Wibawa sering muncul dari bahasa tubuh. Berdiri tegak, tidak ragu. Kontak mata menyeluruh. Gerakan tenang dan tidak terburu-buru. Guru yang tenang justru lebih ditakuti daripada yang mudah marah. 4. Bangun hubungan, bukan jarak. Kenali nama dan karakter murid. Tunjukkan kepedulian. Tanya kabar, apresiasi usaha. Dengarkan mereka. Murid yang merasa dihargai akan lebih mudah menghormati. 5. Gunakan komunikasi yang jelas dan singkat. Hindari banyak bicara saat menegur. Langsung ke inti. Tidak bertele-tele. Tidak mempermalukan di depan teman. Contoh, tolong simpan HP-nya sekarang. Kita lanjut pelajaran. Don't sex. Konsistensi adalah kunci. Jangan hari ini tegas, besok longgar. Terapkan aturan yang sama untuk semua. Ketidakkonsistenan adalah penyebab utama hilangnya wibawa guru. 7. Beri konsekuensi, bukan hukuman emosional. Gunakan konsekuensi yang mendidik, misalnya tugas tambahan, refleksi. Hindari bentakan atau hinaan. Tujuannya memperbaiki perilaku, bukan melampiaskan emosi. Last, jadilah teladan, role model. Datang tepat waktu. Disiplin sopan dalam berbicara. Murid lebih meniru apa yang guru lakukan daripada apa yang guru katakan. Semisal, kendalikan emosi, self-regulation. Guru profesional, tidak reaktif, menunda respon saat emosi naik, berpikir sebelum berbicara. Tips praktis, diam sejenak 3 detik sebelum merespon situasi yang memancing emosi. Psilo, gunakan diam sebagai strategi. Kadang wibawa justru muncul saat guru berhenti bicara. Menatap kelas dengan tenang. Ini sering lebih efektif daripada berteriak. Wibawa guru bukan dibangun dari ketakutan tetapi dari ketegasan tanpa kekerasan, konsistensi tanpa pilih kasih, keteladanan tanpa kepura-puraan. Guru yang dihormati adalah guru yang dihargai, bukan ditakuti. Berikut beberapa contoh dialog nyata, praktis dan bisa langsung dipakai, untuk menghadapi murid yang sulit, tanpa marah atau otoriter, tetap tegas, berwibawa, dan mendidik. 1. Murid ribut saat guru menjelaskan. Situasi. Kelas mulai ramai, beberapa murid ngobrol sendiri. Guru, tenang, diam sejenak, lalu bicara. Bapak Ibu tunggu sampai semua siap belajar. Diam, tatap kelas, biasanya mulai hening. Guru, lanjut dengan nada tegas tapi lembut. Terima kasih yang sudah siap. Yang lain silakan mengikuti. Kunci. Tidak membentak, tapi menggunakan silence power plus kontrol suasana. 2. Murid tidak mengumpulkan tugas guru, panggil secara personal tidak di depan umum. Saya perhatikan kamu belum kumpulkan tugas. Ada kendala? Murid,
lupa, Pak, Bu, guru, tenang, tegas. Baik, tanggung jawab tetap harus dijalankan. Kamu punya waktu sampai besok. Kalau tidak, ada konsekuensi tambahan. Bisa dipahami? Kunci. Tidak menghakimi, tapi tetap ada batasan dan konsekuensi jelas. 3 murid membantah, K melawan. Murid, kenapa sih harus begitu? Nggak penting. Guru, tetap tenang, tidak terpancing. Pendapat kamu boleh berbeda, tapi cara menyampaikannya harus tetap sopan. Pause atau diam sebentar. Sekarang kita fokus dulu ke aturan kelas. Setelah itu kamu boleh sampaikan pendapat dengan baik. Kunci, pisahkan antara isi dan sikap. Hargai pendapat, tapi luruskan adab. 4. Murid mengganggu temannya. Guru mendekat, suara rendah. Kamu punya 2 pilihan, tetap mengganggu atau ikut belajar dengan baik. Pilih yang mana? Murid, belajar. Guru, baik, Bapak Ibu tunggu sikap itu. Kunci, memberi pilihan membuat murid merasa bertanggung jawab. 5. Murid tidak menghormati guru. Murid, cuek tidak merespon. Guru, tenang tatap mata. Saat saya berbicara, saya berharap kamu menghargai, seperti saya juga menghargai kamu. Diam sejenak. Sekarang kita ulangi dengan sikap yang lebih baik. Kunci, tegas tanpa merendahkan, menanamkan nilai saling menghormati. Nan, murid sangat pasif, Katiziam tidak mau terlibat. Guru, saya ingin dengar pendapatmu, tidak harus sempurna. Murid, nggak tahu. Guru memberi dukungan. Tidak apa-apa. Coba mulai dari yang kamu pahami sedikit saja. Kunci, bangun rasa aman, bukan tekanan. 7. Murid emosi, marah. Murid, emosi. Saya nggak mau ikut. Guru, tenang, tidak ikut emosi. Baik, kita tenangkan dulu. Kamu bisa duduk sebentar. Setelah situasi reda, sekarang kita bicara baik-baik. Apa yang sebenarnya terjadi? Kunci, redakan emosi dulu, baru menyelesaikan masalah. Prinsip inti dari semua dialog, nada suara. Lebih penting dari kata-kata, tenang lebih kuat daripada marah, tegas kasar. Fokus pada solusi, bukan menyalahkan. Hormati murid, efeknya. Murid akan menghormati guru. Kalimat senjata guru berwibawa. Anda bisa sering gunakan ini. Silakan diperbaiki. Kita ulangi dengan sikap yang lebih baik. Saya tunggu kesiapan kalian. Itu pilihan kamu, tapi ada konsekuensinya. Bapak Ibu percaya kamu bisa lebih baik. Kesimpulan. Menjadi guru berwibawa tidak membutuhkan suara keras atau sikap otoriter, tetapi hadir dari ketenangan, ketegasan, dan keteladanan yang konsisten. Saat guru mampu mengendalikan diri, bersikap adil, dan menghargai murid, disitulah tumbuh rasa hormat yang tulus, bukan karena takut, tetapi karena percaya. Ingatlah, wibawa sejati bukan terlihat dari bagaimana murid diam di hadapan kita, tetapi dari bagaimana mereka tetap menjaga sikap, meski kita tidak sedang melihat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis di kolom komentar tantangan terbesar Anda di kelas.